Selamat berjumpa kembali rekan sejawat pada channel saya Syahcraft and Custom, channel yang membahas tentang interior dekorasi serta modif alat-alat pertukangan. Kali ini saya akan membahas pada konten video mengenai upgrade untuk stand drill ya. Kalau kita lihat di sini memang stand drill ini sudah saya pergunakan dan saya upgrade cukup lama. Dan kondisinya udah terlihat ya. Tapi proses terlewatnya pengerjaan akan saya jelaskan satu persatu, dan ini akan kita strip out dulu, kita bongkar semua sehingga nampak seperti stand drill awal. Baiklah, kita akan memulai pembahasan tentang mengupgrade stand drill untuk bor ini ya. Baiklah rekan sejawat, kita sudah melepas semua bagian upgrade yang saya kerjakan untuk stand drill ini. Nah, apabila kita melihat ini adalah posisi yang sudah terlepas bagian tambahannya. Ini sebetulnya ada kayak plastik penutupnya ya, tapi saya udah nggak menemukan karena memang saya udah memakai ini cukup lama. Kita langsung membahas saja permasalahan yang timbul seiring waktu ketika kita memakai atau saya memakai stand drill ini. Pertama adalah ini bagian untuk menahan bor ini. Meskipun sudah saya kencangkan, tetap aja bornya akhirnya terangkat ketika kita melakukan press ya. Dia terangkat-angkat. Itu permasalahan pertama. Kemudian presisinya. Ya, seperti kita tahu asnya hanya ini ya. Ini as untuk membuat bor itu turun sesuai keinginan, dalam arti lurus seperti itu. Namun seiring waktu dia sudah mulai tidak bisa presisi. Selanjutnya, apabila kita melihat di sini ada tempat untuk membaut. Biarpun sudah saya baut, tapi ketika saya mempres, dia akan bergerak. Karena memang kita bisa melihat penampakan dari tapak ini kecil sekali ya. Jadi ada 3 permasalahan, dan 3 permasalahan itulah yang saya upgrade. Baiklah rekan sejawat, kita akan langsung membahas permasalahan pertama, yaitu masalah presisi ketika kita mempres. Nah, yang saya pergunakan hanyalah plat strip tipis ini aja. Tentunya hasilnya tidak akan bagus seperti bor duduk ya, karena ini hanya plat tipis. Tapi saya melakukan ini agar stand drill saya dapat dipergunakan kembali. Apabila kita melihat, ini ada sebuah mur ya. Ini sebetulnya bukan bagian asli dari stand drill, tapi saya sengaja pasangkan dan susah udah melepasnya. Ya, fungsinya adalah dia nantinya sebagai penahan dari plat strip ini. Ya, seperti itu. Ini seperti saya bilang plat strip, dan cara pembuatannya saya pikir tidak terlalu susah ya. Kita akan ukur terlebih dahulu ketinggian yang kita butuhkan dari posisi stand drill yang bagian bawah ini. Seberapa tinggi yang kita butuhkan, karena tipe bor yang kita pakai mempengaruhi. Saya memakai yang 13 mili otomatis lebih tinggi. Kalau kita memakai yang 10 mili pasti lebih kecil ya. Saya memakai 13, saya ukur ketika posisi bor sudah berada di tempatnya. Dan saya hanya melakukan penekukan aja. Ini awalnya hanya saya gerinda, kemudian saya tekuk. Lalu posisi yang tergerinda itu karena tipis, saya isi dengan las. Dan ini memang hanya karena saya pergunakan, jadi saya tidak memikirkan masalah kerapian, hanya memikirkan masalah fungsi. Untuk bagian ini lebarnya
bisa kita lihat dari ya lebar bagian bawah ini. Kita ukur, dan ketika kita sudah mendapatkan angka ukurannya, kita bisa menekuk plat strip ini menjadi model U. Dan kita sudah siap untuk memasangkan ke stand drill ini. Ini ada bagian saya lepas, karena memang nanti setelah stand drill ini masuk, dia akan kita pasangkan. Baik, kita akan pasangkan plat strip ini. Lalu kita akan memasang mur dan baut. Ini kita bor tentunya sisi satunya juga. Baiklah, kita akan melakukan pemasangan. Ini memang dibilang cukup susah ya, karena ruang yang sangat sempit ya. Kita tepatkan dulu lubang pada bodi stand drill yang telah kita bor. Lalu kita arahkan dari dalam. Ketika sudah tepat, kita tinggal pasangkan. Jangan terlalu kencang dulu, karena kita akan mengerjakan bagian satunya dengan cara yang sama tentunya. Ketika lubangnya sudah pada posisinya, kita arahkan dulu, lalu kita pasangkan. Ya. Selanjutnya kita melihat ada bagian strap plat juga dengan bahan yang sama ini. Kita masuk pada upgrade untuk penahan bor ini agar tidak bergerak ke atas ketika kita melakukan press. Seperti kita lihat nih. Ini padahal sudah saya kencangkan. Ini nanti mungkin akan saya beri isolasi supaya lebih tebal ya. Tapi tetap kita membutuhkan sebuah penahan. Nah, inilah fungsi dari pengukuran yang saya maksudkan di awal, bahwa kita harus mengukur terlebih dahulu besar bor yang kita pakai. Nah, untuk itu kita bisa melihat bagian ini. Saya pikir tidak terlalu susah ya untuk membuatnya. Hanya strip plat yang kita las dan kita sesuaikan. Ini adalah posisinya nanti. Sedangkan baut ini memang dipersiapkan sebagai penyambung antara plat strip yang berfungsi sebagai presisi press, dan kita bergunakan satu bagian lagi seperti ini nanti bakalan ya. Ini kita bor, lalu kita pasangkan. Yang di sini kita beri 2 lubang sebagai penahan strip plat yang berfungsi menahan bor. Ini adalah posisi ketika sudah terangkai, bisa kita perhatikan baut yang kita pasangkan pada posisi ini. 2 lubang di sini untuk mengikat penahan bor. Ini sebetulnya masih belum berfungsi sebagai penahan, karena apabila ada press, kita lihat ya, dia masih terangkat. Maka itu fungsi dari lubang satunya ini akan menjadi penahan ke bawah, dan kita kaitkan pada posisi dekat penjepit dari bor. Oke, ini adalah sekali lagi bahan yang sama.
Tidak terlalu susah juga untuk melakukan pembuatan strip plat yang kita modif agar fit pada posisi yang kita perlukan ini. Selanjutnya kita akan pasangkan saja bagian yang akan menjadi penahan bor agar tidak terangkat pada posisi jepit yang ada di bawahnya. Bisa kita perhatikan. Nah, di sini kita melihat bautnya saya buat panjang karena satu bagian yang ada skrupnya ini, ada baut, ada murnya sebelah kanan dan sisi satunya mur ini untuk menjepit bor, sedangkan kepala baut dan mur yang ini akan menjadi penahan dari strip plat yang telah kita fitkan ini posisinya. Ya, seperti inilah tampak samping. Bisa kita lihat di sini sebagai pembuat presisi bor ketika kita press. Kemudian ini hanya sebagai penghubung untuk strip plat yang menjadi komponen utama penahan bor. Kita akan melihat sisi satunya. Ya, kita lihat modifikasi ini sudah menyelesaikan dua masalah terhadap stand drill saya, yaitu agar pada saat kita press dia lebih presisi, dan ketika melakukan pengeboran bor tidak terangkat karena tertahan oleh komponen yang kita modif ini. Setelah ini kita akan melakukan review untuk pemasangan tapaknya yang kita perlebar dan penahan dari pilar ini ya. Jadi agar ketika kita melakukan press dia tidak bergerak. Jadi kita akan lepas dulu bagian ini supaya kita lebih mudah melakukan review untuk modif bagian tapak dan untuk memperkuat bagian pilar ini. Bila kita perhatikan, ini memang bagian yang sudah selesai saya buat. Seperti saya katakan sebelumnya bahwa saya sudah mempergunakan stand drill ini yang sudah saya upgrade cukup lama. Adapun pembuatannya tidak terlalu sulit ya. Kita bagaimana caranya membuat posisi dari tapak stand drill ini benar-benar presisi ya. Ini bahkan sangat presisi, perlu ditekan dengan sangat kuat untuk bisa masuk. Kemudian saya buatkan di sini untuk menahannya, saya las bautnya di sini. Kita lihat ada baut. Jadi pengerjaannya saya mempergunakan besi hulu galvanis 2x4 istilahnya. Meskipun ukuran aslinya bukan 2x4, mungkin hanya sekitar 1,7 x 3,5 cm, tapi kita sebutnya di toko material 2x4. Kita paskan posisinya. Kita ambil posisi di mana kita bisa membautkan tapak tambahan ini pada tapak penampang yang lama. Bisa diatur oleh rekan sejawat bagaimana caranya. Kita lihat ya.
Ya, seperti ini. Nanti bisa kita baut. Nah, bila kita melihat dari atas, seperti ini penampilannya. Dan seperti apa itu bisa disesuaikan kebutuhan rekan sejawat sendiri. Baiklah, kita akan melihat kembali posisi dari upgrade pada bagian dasar dari stand drill ini yang kita padukan dengan posisi penampang dasar dari stand drill yang asli. Oke, kita perhatikan kembali bahwa posisinya benar-benar fit ya, press. Jangan lupa kita memberikan jarak karena nanti kita punya keperluan untuk melepas ini dengan kunci L. Oke, ini saya contohkan aja, saya ambil satu kunci L. Nah, oh sorry, ini yang besar mungkin ya, karena itu posisinya yang kecil. Mungkin yang ini ya. Pastikan kita masih mempunyai space apabila kita akan mengencangkan atau melepas bagian pengunci pada posisi pilar dari stand drill ini. Kemudian bila kita melihat, ini adalah bagian original bawaan dari produk ini. Ini fungsinya untuk menahan ya. Selain ini kita melihat, oke, penahan posisi bagian stand drill ini, selain ya ini bisa kita lihat, selain penguncian di sini, bagian bawahnya ini nanti dia juga akan ditahan oleh, ini dari plastik aja ya, ini bawaan dari pabrik. Nah, kita akan pergunakan bagian ini nantinya yang akan terhubung dengan ini tambahan. Kita akan perlihatkan bentuknya ya. Hanya saya las saja ini. Sebuah mur. Ini bisa kita putar karena itu mur, dan ini bautnya. Yang nanti akan menjadi pengikat bersama bagian ini untuk menahan posisi dari pilar asli stand drill ini. Ini posisi setelah kita pasang kembali. Nah, saat ini kita akan mengupgrade dari stand drill ini agar posisi tiang ini tidak bergerak ya, karena dia memang sangat tipis seperti kita tahu. Untuk posisi tapaknya sudah cukup berat, ini cukup memadai sehingga tidak goyang. Nah, saya akan tetap memakai barang yang sama, strip plat dengan ukuran yang sama seperti yang kita pakai untuk menjadi rangkaian penahan bor dan membuat posisi bor pada saat dipres lebih presisi. Tidak terlalu rumit. Seperti saya bilang tadi, ini adalah bagian yang kita pakai. Ini adalah bagian yang awalnya mungkin hanya sebagai penahan di bawah sini. Kita naikkan di atas, kita ganti bautnya yang lebih panjang. Sedangkan di bagian bawah ini juga tidak terlalu sulit. Ini mur dan ini bautnya. Kita tinggal mengukur panjang dari strip plat ini. Setelah kita bor, kita tinggal memasukkan bagian bawahnya, kita tinggal men-skrup dan baut. Kita akan pasangkan ya. Karena bagian yang kita las adalah baut, kita tinggal memutarnya aja. Nah, seperti ini.
Ini karena posisinya agak kurang ke kanan ya. Akhirnya saya memakai banyak ring di sini. Saya akan memakai banyak ring menyesuaikan dari posisinya agar lebih lurus ya. Hanya sebagai penambah agar dia lebih bisa ke posisi yang lurus. Lalu kita pasangkan bautnya, murnya pada bautnya. Baiklah rekan sejawat, ini sudah kita pasangkan semua, sudah kita kencangkan. Kita akan melihatnya sekali lagi. Nah, ini seperti kita lihat, saya pasang ring beberapa itu adalah untuk menghindari posisi dari besi yang menahan bor. Ini besi asli ya, pabrikannya. Lurus ke bawah, dia tertahan di sini. Nah, agar ketika kita melakukan press, strip plat ini akan menahan dari pilar stand drill ini agar tidak bergerak ke depan tentunya. Baiklah, setelah ini saya akan lepas semua karena memang ini sudah cukup lama, mungkin sudah waktunya saya cat kembali. Saya akan lepas semua, saya akan cat, dan kita akan melakukan percobaan pengeboran dengan mempergunakan stand drill yang sudah saya upgrade ini. Baiklah, sekarang kita sudah selesai melakukan pengecatan. Saat ini kita akan melakukan tindakan pengeboran. Kita mulai terlebih dahulu dengan mengebor pada kayu ya. Kita gunakan mata bor hollow khusus kayu ini. Kita akan coba melakukan pengeboran. Kita akan melakukan pengeboran pada besi hollow ya. Demikian sobat sejawat, konten video kita kali ini mengenai upgrade stand drill. Jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.